Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini Allah masih lembutkan hati kita. Allah masih ringankan langkah kaki kita. Allah masih karuniakan kesempatan nikmat sihat kepada kita sehingga kita sama-sama bisa menghadiri undangan Allah ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid kita yang mulia, Masjid Al-Muttaqin ini. Dan tentunya harapan besar kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dari kediaman kita, dari tempat kerja kita juga bahkan akan menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan mengurangi dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya kita di sini, kita juga berharap mudah-mudahan ini Jumat yang terbaik dari Jumat-Jumat yang telah kita tunaikan dari Jumat-Jumat sebelumnya. Dan tentunya harapan besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah pelaksanaan sholat Jumat ini ada kebaikan dan perbaikan dalam hidup kita ini, yakni semakin meningkatnya kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin sidang sholat Jumat rahimakumullah, dalam hidup ini kita banyak sekali melihat penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, khususnya kaum muslimin ini, dalam bentuk salah berpikir, gagal berpikir. Dan salah satu penyesatan yang paling berbahaya yang paling kita saksikan sekarang ini adalah penyesatan gaya syaitan. Bagaimana penyesatan gaya syaitan tersebut? Allah gambarkan dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 63. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Maka syaitan itu menjadikan perbuatan buruk seolah-olah baik. Jadi amal buruk di make up, amal buruk dipoles seakan-akan jadi baik. Dan bentuk penyesatan syaitan itu adalah dengan kata-kata mendingan. Jadi dengan kata-kata mendingan. Contohnya begini. Mendingan mana orang yang sholat sekali atau orang yang gak sholat sama sekali? Ini kalau kita tidak hati-hati bahaya ini. Jadi mendingan mana sholat yang sekali atau sholat gak sama sekali? Dua-duanya ini adalah salah satu jebakan syaitan. Kalau sholat cuma sekali dalam setahun, padahal perintah kita itu tiap hari. Sholat itu every time, anytime, bahkan on time sholat kita itu. Sholat kita itu ya setiap hari, setiap waktu, 5 waktu ini. Sholat kita itu ya di kapanpun kita berada. Sholat kita juga harusnya juga on time, tepat waktu. Bukan hanya sometime, hanya kadang-kadang saja. Karena tiap hari kita menikmati Allah, menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala. Jantung kita berdetak normal, ini juga karunia Allah. Allah kasih kita rizki, baik itu keluarga, baik itu pekerjaan, baik itu nafas kita yang berdetak secara gratis ini, kesibukan kita tiap hari, Allah yang memberikan itu. Makanya kita dipanggil oleh Allah 5 kali dalam
24 jam itu agar kita senantiasa ingat kepada Allah. Jadi dua-duanya ini adalah bentuk zayyana lahumus syaitan. Dalam Al-Quran disebutkan An-Nahl 63. Jadi satu amal buruk dipoles, seakan-akan kelihatan baik, seakan-akan kelihatan itu adalah suatu yang baik. Padahal kita sholat tidak boleh cuma sholat setahun sekali atau 2 kali. Sholat ya tiap hari, tiap waktu. Karena kita tidak pernah libur mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada lagi mendingan yang salah. Mendingan mana? Yang enggak kerudungan tapi baik, atau kerudungan tapi maksiat. Padahal yang kerudungan yang berbuat baik itu lebih banyak. Meskipun ada orang yang bertampil islami, orang yang berkerudung, berbuat maksiat juga ada. Tapi kita saksikan orang yang berkerudung, berkhimar, berjilbab yang baik itu lebih banyak daripada yang tidak baik. Jadi ini nggak bisa dijadikan patokan. Kalau yang seperti ini bahaya. Orang yang nggak kerudungan tapi baik, akhirnya dia lepas kerudungnya, dia buka auratnya kemana-mana. Padahal ini bukan perintah ustadz menutup aurat itu, bukan perintah Nabi, itu langsung Allah. Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nas, hai manusia, ya ayuhan nabi, bahkan di sini perintahnya kepada nabi yang intinya kepada kita, kulli azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, semua kaum wanita, orang-orang mukmin. Berarti ini perintahnya wajib. Jadi perintahnya katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, kemudian wanita-wanita kaum muslimin, yudnina alaihna min jalabihinna, agar mereka menutupi badannya dengan jilbab itu tadi. Zalika ayurafna adana ayurafna fala yu'dain. Mereka akan mudah dikenal sebagai seorang muslimah tentunya, dan tidak diganggu-ganggu tentunya. Jadi ini berbahaya. Kalau dijadikan patokan berbusana yang muslim tapi berbuat maksiat juga tidak boleh. Karena kita tampilan fisik ini mudah-mudahan cermin daripada tampilan hati. Memang Rasulullah dalam hadis, Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat tampang kita, tidak. Tapi yang Allah lihat adalah amal kita dan hati kita. Tapi hati itu akan tercermin dalam keseharian kita. Itu insya Allah. Jadi Islam itu adalah agama yang disebut dengan way of life. Jadi bentuk solusi dalam semua bentuk kehidupan kita. Di bidang kepemimpinan harus melihat patokannya kepada Islam. Di kekeluargaan juga demikian. Dalam hal kita usaha juga demikian. Harusnya kita patokannya kepada Islam. Siapa yang memeluk Islam, maka dialah yang paling selamat insya Allah. Karena dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang paling diridhoi oleh Allah kecuali Islam. Kemudian Ali Imran 85 juga demikian, wa may yabtaghi gharal islami dina. Siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah agama itu, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ada lagi kaidah juga, ini juga sangat bahaya. Mendingan mana perzinahan yang dilokalisasi atau perzinahan yang dibebaskan? Ini juga sesat semuanya pandangan seperti ini. Kalau dilokalisasi berarti seakan-akan memberikan tempat bagi orang-orang yang berbuat maksiat di situ. Kalau dibebaskan ya apalagi. Dua-duanya ini merupakan dosa besar. Allah ingatkan dalam surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali kita mendekati saja tidak boleh. Sekarang ini zaman yang begitu canggih luar biasa, medsos yang luar biasa sekali, memudahkan orang untuk berinteraksi dengan semua manusia, bahkan ke lawan jenis, bahkan apapun saja bisa diambil dari situs-situs yang kadang-kadang tidak bermoral itu. Kita harus waspada. Mendekati saja tidak boleh. Itu semuanya dosa besar. Innahu kana fahisyah, perbuatan keji, buruk, wasa'a sabila, dan termasuk jalan yang menuju kesesatan itu. Sehingga itu harus kita jauhi.
Bukan malah ditolerir, bukan malah dikasih tempat usaha, dibiarkan begitu saja. Karena itu semuanya tentu saja semakin lama akan mengundang semakin dekatnya bencana yang akan menimpa kaum tersebut. Masul hadirin sedang sholat yang berbahagia Jumat rahimahumullah. Mendingan ini baru boleh kita pakai contoh ini. Dalam fikih kita mengenal ad-daruratu tubilu mahdurat. Hal yang keadaan terpaksa kita dibolehkan untuk melakukan sesuatu yang kadang dilarang. Contoh ketika seorang tidak ada makanan saat dia mungkin bepergian, dia tidak menemukan makanan apapun di situ. Atau ketika dia berburu, ketika dia pergi ke hutan camping tidak menemukan makanan apapun di situ kecuali ada daging di sana atau ada binatang buruan yang dia ketemukan di situ hanya babi. Saat itu dia boleh makan seperti itu boleh, tapi darurat. Ketika nasi tidak diketemukan, ketika mie tidak diketemukan barangkali, makanan lain tidak diketemukan, baru ini hukum fikih mengatakan ad-daruratu tubilu mahdurat. Hal yang bahaya itu membolehkan. Dan mendingan seperti ini baru dibolehkan, tapi itu ketika makanan lain tidak ditemukan. Dan itu makannya juga apa? Yuqaddaru biqadariha. Ketika sudah tulang belulangnya atau badannya sudah bisa bergerak, sudah cukup. Tidak boleh sampai dia makan sampai sepuasnya, tidak. Itulah Islam, agama yang tidak kaku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Jadi kita perlu waspada, kita perlu hati-hati. Itulah bentuk penyesatan syaitan tentunya. Jadi fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Jadi setan membuat amal-amal yang buruk itu, kesesatan, maksiat jadi indah. Pergaulan bebas indah bagi orang yang jauh dari agama, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kumpul dengan pasangan yang tanpa ini juga bernikah dibuat indah. Pergi ke klub malam dianggap indah. Bermain judi dengan iming-iming kemenangan besar dianggap indah. Pokoknya semua kemaksiatan itu memang dipandang indah oleh setan dan digoda kita manusia ini. Tiap hari digoda kita. Dari samping, dari depan, dari belakang kita. Yang kita kenal dalam surah An-Nas itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang senantiasa membisikkan keburukan terus. Kita disuruh terus sama setan. Tidak peduli siapapun dia. Seorang rakyat biasa atau seorang yang punya jabatan, bahkan seorang kiai haji pun bisa dikena godaan setan ini kalau tidak hati-hati dalam hidupnya. Oleh karena itu masyaallah muslimin rahimakumullah, mari kita jaga pola pikir kita ini. Jadi mendingan itu yang baik dengan yang baik, bukan yang haram dengan yang haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi diri kita satu dari pola pikir yang tidak baik. Pola pikir yang kadang-kadang bisa menjurus ke liberalis. Liberalis itu adalah menganggap semua agama sama. Sehingga orang Islam nanti boleh beribadah di tempat non-muslim, itu menganggap semua agama sama. Nanti orang Islam Jumat nggak bisa Jumatan, nanti dia pergi ke gereja. Orang non-muslim juga demikian, nggak sempat ke gereja, nanti Jumatan. Itu liberalis seperti itu. Asal dia berbuat baik, semuanya nanti masuk surga. Tapi kita sebagai seorang muslim Islam, kita harus yakin dengan agama kita ini, karena dalam surah Ali Imran 19, Innad dina indallahil Islam, dan kita harus bangga rahmatullah dengan agama yang kita miliki ini. Mudah-mudahan khutbah singkat ini akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkokoh akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu untuk berpikir benar, untuk berkata benar, untuk berbuat yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.